Cerita diawali meninggalnya Sishyar berlanjut babak baru kehidupan 300 tahun ke depan. Peradaban kera di bumi semakin maju sedangkan manusia mengalami kemunduran. Hilangnya fungsi bicara pada manusia disebabkan virus yang diciptakan manusia itu sendiri. Hal ini menyebabkan efek samping yang berkepanjangan, di mana selain tingkat kecerdasan, populasi manusia menurun drastis. Cerita menampilkan 3 ekor kera muda bernama Noah, Suna dan Anaya sedang mencuri telur elang untuk ritual jauh di tengah hutan. Mereka tinggal bersama dalam salah satu klan yaitu klan elang. Dalam perjalanan kembali, Noah merasakan ada sosok misterius mengintai. Sosok tersebut berhasil kabur dan hanya meninggalkan selembar kain. Noah pun membawanya pulang ke klannya. Di klannya Noah berceritakan apa yang ia temukan di tengah hutan. Ia mencium bau darah manusia di kain tersebut. Para tetua pun membicarakan masalah bau yang ada pada kain itu yang diperkirakan akan membawa bencana bagi klannya. Klan elang pun mengirim Oda untuk mencari tahu. Di suatu malam Noah tidak sengaja memecahkan telur yang akan dipakai ritual esok pagi. Ia pun khawatir dan bertekad mencari pengganti jauh ke dalam hutan. Di tengah jalan ia menemukan Oda yang terbunuh bertepatan dengan itu datanglah Kleproximus. Ia pun bersembunyi karena ketakutan. Kleproximus sangat marah karena mata-mata mereka dibunuh, berkobarlah rasa ingin balas dendam. Mereka pun pergi memburu manusia. Kleproximus mengira ada manusia di dalam klan elang yang membunuh Oda. Saat Noah kembali ke klannya, ia mendapat tempat mereka dibakar, para kera dianiaya dan dibunuh. Noah melepas semua burung elang atas suruhan ayahnya hingga diketahui tetua Proximus. Pertengkaran pun terjadi antara ayah Noah dan pemimpin Proximus. Noah pun berusaha membantu ayahnya. Tapi apalah daya mereka bukan tandingan Proximus. Saat terbangun Noah mendapati pemukimannya yang hancur. Ayahnya pun tewas. Di depan makam ayahnya ia berjanji akan membawa klannya kembali. Ia mengikuti jejak guna menemukan klannya. Di tengah jalan ia bertemu Raka. Ia menceritakan banyak hal tentang Sishyar seorang pemimpin kera yang hidup berdampingan dengan manusia. Banyak hal yang ia dapat dari Raka, saat dalam perjalanan mereka bertemu manusia, mereka menamai Nova. Raka sangat baik dengan Nova. Manusia menjadi minoritas dan dianggap hama di peradaban itu. Noah dan Raka mengajak Nova di perjalanannya hingga ia bertemu manusia lain. Noah pun tak sabar mencari klannya, ia melanjutkan perjalanan sendiri. Saat Nova hampir berkumpul dengan manusia lain, Proximus datang menyerang dan membantai manusia. Nova berhasil melarikan diri dengan dibantu Noah. Noah kaget saat Nova bisa bicara. Nova pun memberitahu nama aslinya adalah Mae. Akhirnya mereka berteman dan berjuang bersama menghadapi Proximus. Di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok Proximus. Noah dan Mae jadi tawanan. Sedangkan Raka hanyut dalam arus deras, pemimpin Proximus ingin menguasai teknologi manusia. Ia tak ingin manusia menyainginya. Proximus berambisi dengan Mae karena ia manusia yang dapat bicara berbeda dengan yang lain. Ia ingin Mae memberikan informasi berevolusi instan. Berbagai tekanan dilontarkan agar Mae dan Noah membantunya. Noah dan Mae membuat rencana untuk memasuki brankas. Mereka mengajak serta-merta temannya Anaya dan Suna. Berjalan di pinggir jurang lautan dan mendaki puncak. Akhirnya mereka memasuki brankas tua, peninggalan manusia dulu sebelum mengalami kemunduran. Noah dan sahabat yang lain ternganga dengan peninggalan manusia yang mereka kira manusia bodoh dan tidak bisa bicara. Saat Mae telah selesai mengambil apa yang ia inginkan, ia berencana meledakkan brankas karena ia tak ingin semua teknologi yang ada di brankas dikuasai Proximus. Ketika hendak kembali mereka mendapati Proximus telah menunggu di depan pintu. Perdebatan sengit terjadi, pilihan sulit harus diambil demi klannya. Mae pun menembak salah satu klan Proximus. Semua kera kaget dan ketakutan. Akhirnya Proximus membiarkan Mae pergi, ia pun berlari untuk meledakkan bendungan untuk menghancurkan brankas dengan tujuan sisa peninggalan manusia tidak dikuasai Proximus jahat dan serakah. Air laut pun meluap, membanjiri pemukiman Proximus. Semua yang ada terhanyut air laut. Noah dan klan elang berusaha menyelamatkan diri hingga terjadi pertengkaran Noah dengan pemimpin Proximus. Proximus mati. Saat keluar dari brankas Panglima Proximus langsung menghajar, ia pun bangkit memberi semangat klannya. Elang yang jadi simbol klannya membantu pertarungan hingga Panglima Proximus jatuh ke jurang. Klan elang kembali ke pemukimannya seperti dahulu kala. Mae pun datang mengucapkan selamat tinggal kepada Noah. Mae menuju klannya yang selama ini bersembunyi.
Ia pun menyerahkan harddisk untuk mengembalikan daya bicara manusia yang selama ini hilang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.